Bagaimana hukumnya puasa Rajab? Yang pertama kita harus tahu firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Kata Allah dalam Al-Quran, yaitu sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu tahun adalah 12 bulan. Begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika diciptakannya langit dan bumi. Sudah dari sononya 12 bulan gitu ya. Terus kemudian kata Allah minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Tidak disebutkan dalam Al-Quran bulan apa saja. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun, Muharram, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis sahih, kata Rasulullah, 4 bulan itu 3 berturut-turut, yaitu Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Rajab mudhar, dan 1 agak pisah, agak enggak berurutan, yaitu bulan Rajab, yakni bulan ini. Baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yakni bulan ini. Sampai sini bahwa bulan ini salah satu bulan haram. Apa maknanya bulan haram? Bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang dikhususkan, bulan yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, melebihi bulan-bulan lain keutamaan waktunya. Karena ini kita bicara waktu bulan, maka waktu ini waktu khusus. Kita tahu bahwa ada waktu yang dikhususkan oleh Allah, ada tempat yang dikhususkan oleh Allah, ada person, ada orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contoh, ada tempat yang dikhususkan mana? Masjidil Haram. 1 rakaatnya banding 100.000. Mana yang dikhususkan tempat? Masjid Nabawi. Mana yang dikhususkan oleh Allah tempat? Baitul Maqdis. Mana tempat yang dikhususkan Allah? Raudhah. Mana yang dikhususkan tempat oleh Allah? Hajar Multazam, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Jauh-jauh banget Ustaz, deketan dikit. Mana tempat yang dikhususkan oleh Allah? Masjid. Itu tempat dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama enggak sholat di masjid dengan sholat di rumah, sholat fardu? Beda. Kenapa? Tempatnya khusus ya. Sama enggak sholat di masjid Al-Muhajirin dengan di Masjidil Haram? Beda. Kenapa? Tempatnya khusus. Walaupun surat yang dibaca sama, kuliah sama kulhu, tapi ini di Masjidil Haram. Beda. Kenapa? Tempat dikhususkan ya. Ada tempat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Para nabi, para rasul. Ngajinya mungkin sama, bacanya Al-Fatihah 7 ayat, tapi yang ngajinya nabi, rasul beda. Yang ngajinya para kekasih Allah, aulia, beda. Kenapa? Orang yang dikhususkan. Ada waktu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Di antaranya hari Jumat. Di antaranya 1/4 malam yang terakhir. Doa beda tuh. Kenapa? Waktunya. Ya, tempatnya di mana saja boleh, tapi waktunya khusus. Ya. Nah, konsep ini harus dipahami. Sampai kita di bulan Muharram, ternyata bulan Muharram adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah. Berbeda dengan bulan yang lain kecuali Ramadan. Kalau Ramadan mah beda lagi tuh, lebih dibedakan lagi, kekhususannya lebih lagi, bertingkat-tingkat. Yakni setelah Ramadan kemudian ada Asyhurul Hurum, baru ada bulan-bulan yang lain. Ya, mana bulan Muharram? Bulan haram tadi, bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab. Yakni bulan ini. Sampai konteks ini berarti kita sedang berada di bulan yang bukan bulan biasa. Karena bulan haram. Ngapain Ustaz? Semua ibadah dilakukan di waktu-waktu itu khusus di sisi Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya kita kemudian puasa? Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa kamu? Kata orang ini, ya Rasulullah, saya orang yang tahun kemarin ketemu dengan kau. Ya. Kok kurus banget, kata Rasul. Rasul kan perhatian ya. Kok kurus banget? Tuh sahabat Nabi setahun gak ketemu kurus. Kita setahun kemudian ketemu Rasulullah makin gemuk, makin kurusnya ternyata khusus. Kenapa kurus? Ya Rasulullah, saya nggak pernah semenjak ketemu dengan engkau ya Rasulullah, selama setahun itu siang hari saya nggak pernah makan. Saya selalu makannya malam. Yakni puasa terus-terusan. Kata Rasulullah, tahu Nabi, ini orang belum terbiasa begitu. Maka kata Nabi, janganlah engkau menyiksa dirimu. Puasalah, syahrus sabri. Puasalah engkau bulan sabar. Cuma salah satu ayyamin ba'da. Kemudian 3 hari setelahnya. Yang pertama kata Rasulullah, puasalah engkau bulan Ramadan. Syahrus sabri itu ada bulan Ramadan. Puasa aja bulan Ramadan. Kemudian 3 hari setelahnya. Dalam hadis ini 3 hari. Dalam hadis yang lain 6. Kata Nabi, puasa aja Ramadan. Kemudian 3 hari setelahnya, ya. Setelah itu ashurul haram, summatruk, ashurul haram, summatruk, kata Nabi sambil ngasih syarat dengan jarinya 3. Kata Nabi, setelah itu, setelah Ramadan, puasalah engkau bulan-bulan haram, yakni bulan 4 bulan tadi, summatruk, kemudian tinggalin lagi, puasa lagi, tinggalin lagi, puasa lagi. Yakni hukumnya puasa di Ashurul Haram tadi tidak sama dengan Ramadan. Kalau Ramadan harus wajib fardu. Kalau bulan-bulan haram tadi utama, cuman gak nyampe wajib gitu. Maka Nabi bilang puasa tinggalin, puasa tinggalin, tidak menunjukkan ninggalinnya yang sunnah. Yakni hukum puasa bulan-bulan haram tadi adalah sunnah. Karena Rasul bilang tinggalin puasa, tinggalin puasa. Kan kita tahu kalau Nabi suka melakukan sesuatu kemudian Rasul meninggalkan perbuatan itu, hukumnya sunnah. Melakukan terus-terusan boleh nggak? Boleh. Kayak puasa Rasulullah datang bulan Ramadan sholat tarawih 2 atau 3 hari, selebihnya Rasulullah nggak tarawih. Maka kita tarawih tiap malam boleh nggak? Boleh, kita mah sunnah hukumnya. Maka setelah derajat Ramadan, puasa yang utama adalah di bulan-bulan haram berdasarkan hadis Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Mana bulan-bulan haram itu? 4 tadi, di antaranya bulan ini, yaitu bulan Rajab. Hukum puasanya adalah sunnah, tapi tentu saja sayang kalau kita lewatkan karena kita adalah pemburu amal. Waduh, serem banget ya. Kenapa? Ada peluang, ada peluang menambah amal. Masa kita lewatkan begitu saja? Sampai sini, sampai hadis ini, konteks hadis ini, maka selesai sudah puasa bulan Rajab, hukumnya sunnah berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Sampai hadis ini pun tidak ada khilaf di antara para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Puasa bulan Rajab berdasarkan ayat dan hadis-hadis tadi hukumnya sunnah. Puasa di dalamnya berbeda ketika kemarin kita di bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sama-sama Senin Kemis, ya, jamnya sama, semuanya sama. Bukan merendahkan puasa kemarin Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sama. Kita puasa Kemis di bulan Rajab, beda pahalanya. Kenapa? Kekhususan bulan Rajab. Sampai sini sebetulnya selesai udah. Sampai sini selesai. Hukumnya sunnah puasa bulan Rajab karena kekhususan bulan Rajab sebagai Ashhurul Hurum. Beres. Ustaz, itu ada yang sehari sama dengan 1000. 2 hari ditutup pintu-pintu neraka, sekian hari dibuka pintu-pintu surga semuanya. Kalau kita nggak nyampe situ juga udah kelar sampai
hadis yang tadi. Artinya hadis-hadis yang tadi mau dhaif, mau maudhu, mau yang lain, menurut kita orang awam ada dan tidak ada hadis tersebut tidak terlampau berpengaruh karena kita sudah sampai hadis yang sahih dan itu yang kita jadikan hujjah. Adapun dalil-dalil yang lain, kalau itu dhaif, kalau hadis itu dhaif kata ahli hadis, boleh kita pakai, boleh tidak kita pakai. Kalau hadis itu maudhu, ya udah nggak usah dipakai, pakai yang tadi aja, yang hadis-hadis sahih. Jangan kemudian seperti ini, karena ada 1-2 hadis yang maudhu, karena ada 1-2 hadis yang dhaif, kemudian amaliyah yang berdasarkan hadis sahih tadi kita buang. Ini kan blor, ya. Hadis sahihnya sudah sampai tadi kita tuh selesai ayat, hadis beres. Tahu kita itu sudah sunnah puasa Rajab. Tiba-tiba ada orang, ini katanya ada hadis, siapa yang mengabarkan puasa Rajab maka dia dapat pahala begini-begini. Itu hadis maudhu. Ya hadis maudhu itu jangan dipakai hadisnya, puasa Rajabnya tetap. Karena pijakan hujjah kita sampai hadis yang tadi yang sahih. Dan kita pun yang sudah ngaji, kita pun yang sudah belajar, sudah pakai hadis-hadis yang sahih saja. Sebarkan puasa Rajab berdasarkan hadis-hadis tadi yang saya sebutkan, udah selesai. Ya, adapun yang lain boleh ada, boleh tidak. Gitu. Kalaupun kita menyikapinya, ya ini sebagai motivasi amal saja, boleh silahkan. Jangan dijadikan pijakan dasar kita melakukan satu amal yang apalagi karena adanya satu hadis maudhu, kemudian amalan yang sunnah tadi kita anulir. Oh gimana ceritanya? Ini namanya dalil ijmal yang menaungi semua amal-amal. Ya, memang tidak disebut secara spesifik 1, 2, 3 harinya, tapi nggak penting-penting, nggak perlu amal. Ya, gitu ya.